Allah punya tangan. Ya tangan. Kita imani bahwasanya Allah punya tangan. Tetapi tidak boleh diinterpretasikan tadi, dimaknakan seperti tangan manusia, nggak bisa. Jadi kita harus mengimani keberadaannya tapi tidak menanyakan bagaimananya. Karena memang ulama mengatakan hikmah daripada Allah menciptakan tangan hewan berbeda, tangan jin berbeda, ya tangan manusia berbeda, malaikat yang memiliki sayap berbeda Allah SWT ciptakan agar manusia berpikir Allah Subhanahu wa taala jauh lebih sempurna daripada semua itu. Jauh lebih sempurna daripada semua itu. Jadi kaidah dalam mengimani nama-nama Allah itu ada kaidahnya, harus diikutin. Tidak boleh ditakwil. Takwil itu diartikan lain. Seperti misalnya beberapa kelompok, ada kelompok namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu mengatakan tangan Allah itu yang dimaksud dalam Al-Quran. Ayat berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Yadullahi fawqa aydihim. Tangannya Asy-Syaikh Ali Jum'ah, beliau bilang, kalau ada ayat-ayat dalam Al-Quran, lihat Pak, ini ayat-ayat kalau terjemahan di Indonesia, terjemahannya bermasalah. Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah yang maha penyayang istawa. Terjemahan bahasa Indonesia istawa artinya bersemayam. Terjemahan keliru. Bukan saya yang ngomong, nanti kita akan baca. Wa yabqa wajhu rabbik, dan kekallah wajah Tuhanmu. Allah punya wajah? Allah punya wajah itu? Ah, itu ayat kalau dibaca secara literal bisa bermasalah. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Allah punya tangan? Terjemahan Indonesia kan tangan. Bukan. Kata Syekh Ali Jum'ah, fama warada fil Qur'an awi sunnah. Apa yang terlampir dari Al-Quran dan sunnah. Mimma yush'ir zahiruhu bi isbatil jihah. Apa yang terlampir dari Al-Quran dan sunnah. Yang zahirnya, yang lahiriahnya seolah-olah mengesankan Allah itu ada di arah atas misalnya, awil jismiyah atau kejisiman, seperti tadi itu ayat-ayat, kok ada kata yad yang maknanya tangan, kok ada kata wajah artinya wajah. Kemudian di hadis ada yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya, ada kata yanzil. Yanzil terjemahannya turun, Allah turun ke langit dunia setiap malam katanya. Kok Allah turun? Semua ayat dan hadis yang terlampir dari Al-Quran dan Sunnah yang zohirnya menunjukkan seolah-olah Allah itu mirip dengan makhluk, seolah Allah itu jisim, Allah itu punya kemiripan dengan kita, awis surah atau Allah itu dikatakan punya gambaran, awil jawarih atau anggota tubuh, mata, kaki dan lain-lain. Ittafaqa ahlul haq. Semua ulama ahlu sunnah sepakat, nih bukan saya yang ngomong, saya ngutip, semua ulama ahlu sunnah sepakat ala ta'wilihi, sepakat untuk mentakwil ayat-ayat semacam itu. Jadi kalau dibilang Allah punya tangan, bukan tangan dalam arti tangan fisik, jangan dibilang Allah punya tangan. Yad bisa diartikan kekuasaan. Jadi kalau dikatakan yadullah, tangan Allah, maksudnya kekuasaan Allah. Tapi ada Pak saudara-saudara kita yang memahami, enggak, tangan. Allah punya tangan, tangannya beda dengan tangan kita, gitu katanya. Allah punya wajah, wajahnya beda dengan wajah kita. Allah punya kaki, kakinya beda dengan kaki kita. Pak, antara tangan saya dengan tangan Bapak aja ada bedanya kan? Saya punya tangan, tangan saya beda dengan tangan Bapak. Kulitnya beda tuh. Kadang-kadang jari jemari kita ukurannya beda, tapi sama-sama tangan kan? Sama-sama anggota fisik. Kalau disebut tangan, tangan itu artinya apa? Anggota tubuh yang ada jari jemarinya, telapaknya, sikutnya, dan lain-lain. Kalau kita katakan Allah punya tangan, kita seolah-olah menisbatkan kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena otomatis dia menjadi zat yang tersusun. Ketika sudah tersusun dia butuh kepada bagiannya, dan kebutuhan adalah kekurangan yang harus ternafikan dari Tuhan. Syekh Ali Jum'ah mengatakan begitu. Liwujubi tanzihihi ta'ala amma dalla alaih. Karena keharusan menyucikan Allah. Disebutkan ayat-ayatnya Pak, disebutkan ayat-ayatnya. Banyak nih ayat-ayat Al-Qur'annya. Nih,
Ar-Rahman, tadi saya bilang terjemahan Quran Indonesia yang masih menggunakan istawa artinya bersemayam itu salah Pak. Nih, wal murad min qawlihi, dan yang dimaksud dengan firman Allah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang itu istawa di atas arsy. Apa maksudnya istawa? Bersemayam dalam arti duduk? Ya, ada sebagian orang memahami begitu, tapi itu salah. Kata beliau, al-muradu bihi al-istila wal mulk. Al-istila minal istaula. Istaula artinya menguasai. Di terjemahan yang selamat, Allah itu bukan bersemayam di arsy dalam arti duduk di sana. Maksudnya apa? Allah menguasai arsy. Kalau menguasai kan nggak berarti ada di sono, menguasai arsy. Wal mulk, dan kepemilikan, Allah memiliki. Ada lain terjemahan lain, istawa bimakna ala. Ala itu artinya tinggi. Tapi tingginya bukan tinggi arah. Kayak gini nih, saya lebih tinggi dari kursi. Ada jarak antara saya, karena saya jisim, kursi ini jisim. Ketika Allah dikatakan Allah di atas, bukan di atas dalam arti di sono. Maksudnya secara kedudukan, derajat Allah itu lebih tinggi ketimbang hamba-hambanya. Allah meninggi di atas arsy dalam arti dia itu kedudukannya lebih tinggi ketimbang arsy. Kan Allah menguasai bumi, Allah menguasai semua makhluk. Kenapa arsy doang yang disebut? Imam Baihaqi, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan, disebutkan arsy karena arsy itu a'zam mamlukat, kepemilikan Allah yang paling agung. Kalau arsy saja sudah dikuasainya, ya apalagi makhluk-makhluk yang lebih kecil dari arsy itu seperti kita dan bumi seisinya. Jadi ulama nggak ada yang bilang Allah duduk Pak, nggak ada yang bilang duduk. Kalau Allah duduk gak jauh beda dengan makhluk. Wat ta'wil, ada sebagian orang yang menolak takwil semacam itu. Wat ta'wilu huna laisa bimustaghrab, kata beliau. Takwil dalam konteks ini bukan hal yang asing, bukan hal yang aneh. Ulama udah mengenalkan sejak jauh-jauh dulu. Nih dengerin Pak. Fa'antaka makhluk, Anda sebagai makhluk, kata beliau. Anda sebagai makhluk, idastahala an ta'rif nafsaka bikayfiyah, kalau seandainya mustahil bagimu mengetahui dirimu dengan bagaimana. Maksudnya begini Pak, kalau kita tanya, Bapak punya ruh kan? Kalau ada pertanyaan, bagaimana ruh kita itu hakikatnya? Itu nggak ada jawaban yang memuaskan loh Pak. Ruh kita itu ada di mana sebetulnya? Nggak ada jawaban memuaskan Pak. Bagaimana ruh hakikat ruh kita itu? Jadi kalau menyangkut diri kita aja kita nggak tahu bagaimananya, hakikatnya. Fakaifa yaliqu bi ubudiyatik antasifahu bi aina au kaif. Kalau menyangkut diri kita saja kita nggak tahu bagaimananya, lu bagaimana Anda bertanya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan? Tuhan itu ada di mana? Sementara menyangkut roh saja, Bapak kalau membaca itu hazanah perdebatan para ulama, di mana adanya rohnya itu? Roh itu menyatu dengan jasad atau berpisah dengan jasad? Itu sampai sekarang Pak, perdebatan para ulama. Benarlah apa yang dikatakan Al-Quran, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilm illa qalila. Ruh itu termasuk urusan Tuhanku, urusan Allah. Itu rahasia yang sampai sekarang tidak terpecahkan. Roh manusia itu menyatu sepenuhnya dengan jasad atau terpisah sepenuhnya dengan jasad. Ada sebagian ulama berpengatakan ar-ruh la yattasil wa la yanfasil. Dibilang menyatu seutuhnya enggak, dibilang terpisah seutuhnya juga enggak. Itu sebagaimana Allahu a'lam. Kalau menyangkut roh aja kita enggak tahu tempatnya ada di mana, ngapain kita bertanya kepada Allah, di mana Allah? Itu pertanyaan di mana Allah, itu pertanyaan keliru, karena pertanyaan di mana Allah mengesankan seolah-olah Allah itu bertempat. Ada hadis yang sering dijadikan alasan oleh sebagian orang. Anda menyalahkan Nabi Muhammad itu kalau mengatakan pertanyaan di mana Allah itu keliru. Anda menyalahkan Nabi Muhammad kalau begitu. Karena ada hadis dalam Sahih Muslim, seorang budak
didatangkan ke Nabi, ada seorang sahabat punya budak perempuan, pengen dimerdekakan. Sebelum dimerdekakan, pengen dites dulu keimanannya, didatengin ke Nabi. Kemudian di riwayat itu dikisahkan Nabi bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Nabi katanya bertanya, "Aina Allah?" Nah, itu penjelasan panjang, tapi saya mau kasih yang inti aja. Hadis yang dikenal dengan hadisul jariyah, itu hadisul jariyah. Itu hadis memang sahih, tapi riwayatnya mudtorib. Mudtorib itu artinya apa? Nabi itu ternyata Pak, di sebuah riwayat dikatakan bertanya begitu, Ainallah. Di riwayat lain nanyanya nggak begitu. Nanyanya itu, Atashhadina alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apakah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya? Pertanyaan Nabi yang lain. Pertanyaan lainnya, Nabi tidak bertanya di mana Allah. Nabi bertanya man fis sama. Siapa yang di langit? Kalau orang Indonesia namanya di langit. Tapi maksudnya apa? Siapa yang menguasai langit? Fa asyarat ila sama, lalu perempuan itu mengisyaratkan ke langit. Nah, ada sebagian orang memahami dengan isyarat begini itu artinya Allah ada di langit. Enggak. Orang Indonesia aja kalau kita menyebut begini, Allah di atas kita, maksudnya bukan berarti Allah di sono. Maksudnya kedudukan Allah itu maha tinggi secara maknawi dari hamba-hambanya. Gak ada yang sama dengan dia. Kita ini rendah semuanya, dialah yang maha tinggi. Saya kalau ngomong begini gak berarti Allah itu ada di sono kan? Nah, itu. Jadi hadis itu dipahami oleh sebagian ulama. Ada ulama lain menyebutkan bahwa itu hadis sebetulnya ketika Nabi bertanya itu bukan nanya dengan lafaz, tapi dengan isyarat. Jadi Nabi itu bertanya, Aina Allah itu bukan lafaz yang disampaikan Nabi itu. Ini bukan saya yang ngomong. Ulama ahli hadis menyebutkan pertanyaan Aina Allah itu bukan dari Nabi. Cuma Nabi mengisyaratkan, perawi kemudian menerjemahkan isyarat Nabi itu dengan pertanyaan Aina Allah. Dan terbukti bahwa dalam riwayat-riwayat yang lain Nabi nggak bertanya begitu. Nabi lebih cerdas ketimbang kita. Nabi tahu Allah tidak bertempat, kemudian nggak mungkin bertanya ain dalam arti bertempat. Abu Bakar ibn al-Arabi, ulama ahlussunnah yang lain mengatakan pertanyaan ain bukan menanyakan tempat, walakinahu yas'al anil makanah, menanyakan kedudukan. Seolah-olah Nabi pengen nanya begini kalau terjemahkan, di mana kedudukan Tuhan yang kamu sembah? Bukan di mana dalam arti tempat. Karena ini orang penyembah berhala, Nabi pengen tahu ini perempuan bertauhid atau tidak. Di mana kedudukan Tuhan yang kamu sembah? Perempuan tadi mengisyaratkan ke langit sebagai bukti bahwa Tuhannya bukan Tuhan yang disembah oleh orang-orang musyrik itu, tapi Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Takwil ulama banyak sekali. Terlepas dari itu semua, yang penting diketahui Pak, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sandaran akidah itu tidak cuma nas, tidak cuma teks Al-Quran, tidak cuma hadis, tapi apa? Al-adillah al-aqliyah, dalil-dalil rasional. Kalau ada hadis yang zohirnya seolah-olah menunjukkan kebertempatan, maka ulama mentakwil. Karena berdasarkan dalil yang lebih kuat, Allah itu berbeda dengan makhluknya. Dia tidak bertempat, dia bukan jisim dan lain-lain. Kalau ada hadis semacam itu, maka ditakwil oleh para ulama untuk menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yabqa wajhu rabbik, dan kekalah wajah Tuhanmu. Allah punya wajah? Enggak. Kata Syekh Ali Juma, fal murad biwajhihi aidatihi, zatnya, wujudnya. Maksudnya kekalah wujud Allah, yang lain semuanya musnah. Wujud Allah bukan wajahnya. Waja'a rabbuka, dan datanglah Tuhanmu. Allah datang Pak? Allah datang? Kayak kita nih, tadinya ada di sono kemudian datang? Enggak. Kata beliau yang dimaksud dengan waja'a adzabu rabbika, dan datanglah siksaan Tuhanmu. Bukan Tuhan yang datang beneran. Banyak sekali ini. Nah, pasti akan ada orang bilang, enggak, saya tetap meyakini Allah itu ada di arsy, Allah itu bertempat di sana. Jawaban nih Pak. Kalau seandainya Allah itu dibawa, ditampung oleh arsy, kayak kita sekarang, lihat. Saya duduk di kursi dan kursi ini menampung saya. Kalau seandainya Allah itu ditampung oleh arsy, apa jawabannya Pak? Kata ulama ahli akidah. Ini saya tidak mengarang-arang. Falau kanal ilah fil arsy,
Kalau seandainya Tuhan itu bertempat di arsy, lalazimal malaika ayyakunu hamilina lillah. Berarti konsekuensinya malaikat itu membawa Allah. Allah ditampung sama malaikatnya. Kan begitu logikanya. Kan arsy ada yang bawa malaikat. Malaikat kan memikul arsy. Berarti kalau Allah di arsy, Allah dipikul oleh malaikatnya. Wadzalika muhal. Tetapi itu mustahil. Kenapa mustahil? Li'annahu yaqtadi ihtiyajallah ilaihim. Karena kalau Allah ditampung oleh malaikat, berarti Allah butuh kepada mereka. Seperti butuhnya saya kepada kursi, seperti butuhnya Bapak kepada tempat, seperti butuhnya kita kepada tempat kita. Wa ayyakunu a'zam qudrah minallah. Kalau Allah ditampung di arsy, arsy-nya dipikul oleh malaikat, berarti kalau begitu malaikatnya lebih kuasa ketimbang Tuhannya. Malaikatnya lebih kuasa ketimbang Tuhan karena dia membawa Tuhan. Tuhan gak akan terbawa kecuali dengan adanya malaikat. Wa kullu dzalika kufrun sharih, dan semua itu adalah kekufuran. Berani kita mengatakan Allah itu kekuasaannya dilampaui oleh malaikat karena malaikat membawa Allah begini. Allahu akbar, nauzubillahi min dzalik. Fa'alimna annahu la budda fihi minat ta'wil. Berarti kalau begitu Ar-Rahman al-Arsy istawa harus ditakwil, maknanya bukan duduk nongkrong seperti raja di atas singgasana. Tapi ada itu orang-orang yang berpandangan demikian. Nah, tadi hadis yang saya sebut, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla layla ila sama'id dunya. Allah turun. Yanzil, Allah turun. Syekh Ali Jum'ah mengartikan fata'wiluhu, takwilnya yunzilu rabbuna malakan. Allah menurunkan malaikat, bukan Allah yang turun. Kalau dikatakan yanzilu rabbuna, kalau terjemahan harfiahnya Allah turun, Tuhan kita turun. Kata beliau bukan begitu maknanya. Maksudnya Allah menurunkan malaikat untuk memberikan rahmat kepada kita. Orang-orang yang bangun di malam hari itu Allah menurunkan malaikat. Fayaqulu wa yuballigh anillah. Kemudian malaikat itu berkata dan menyampaikan sesuatu dari Allah. Yang mau bertobat silahkan diterima pertaubatannya. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Hal min sa'irin fa'utiyah. Yang mau memohon permintaan akan aku kabulkan. Itu bukan Allah yang turun dari arsy, turun begini kemudian melihat hambanya setiap malam. Bukan. Maksudnya Allah menurunkan malaikat tuh. Ulama Pak, ulama. Nah, sekarang ada Ustaz. Kenapa saya penting menjelaskan ini? Karena Pak, kalau kita terjebak dalam akidah yang mengakui kebertempatan Allah, sementara kalau Allah bertempat itu Allah menjadi sosok yang butuh dan punya kekurangan, ada sebagian ulama berpendapat, Imam Nasafi, jadi akidah itu bisa menjurus pada kekufuran. Bukan saya yang ngomong. Akidah itu bisa menjurus pada kekufuran. Fa'in qala, kalau seandainya ada orang bicara, Imam Nasafi, beliau mengutip perkataan Imam Nasafi bilang, kalau seandainya orang berkata, Allahu fis sama, Allah itu di langit. Ada orang ngomong kayak gitu. Fa'in qasada hikayata ma jaa fi dhahiril akhbar la yakfur. Kalau emang itu orang awam hanya mengisahkan ayat Al-Quran yang menyebutkan Allah fis sama, amintum man fis sama ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur, am amintum fis sama amintum man fis sama. Ada tuh ayat Al-Quran yang mengatakan Allah fis sama, tapi artinya bukan Allah di langit. Nah, maksudnya Allah menguasai langit, bukan Allah di langit dalam arti bertempat di langit. Kalau ada orang bilang Allah fis sama dan maksudnya hanya menyampaikan ayat Al-Quran, dia nggak kafir. Tapi dengar Pak, wa in aradal makan, kalau seandainya dia bermaksud Allah itu bertempat, nih, kalau seandainya dengan mengatakan Allah fis sama, dalam arti dia bertempat di langit, kata Imam Nasafi bukan kata saya, wa in aradal makan kafaro. Kafar. Mana kafar? Kufur. Bahaya kan?
khawatir kita menisbatkan kekurangan kepada Allah, maka ulama ahlus sunnah wal jamaah menetapkan bahwa setiap ayat, setiap hadis yang menunjukkan seolah-olah Allah bertempat dimanapun, itu ditakwil. Ada mazhab lain yang lebih selamat bagi orang awam, bukan ditakwil, dia apa? Ditafwid. Tafwid itu artinya menyerahkan maknanya kepada Allah. Jadi kalau ditanya Ar-Rahman al-Arsy istawa, maknanya apa istawa? Allahu a'lam. Yang jelas Allah nggak duduk. Tapi apa itu makna istawa? Allahu a'lam, saya nggak tahu. Itu lebih selamat, Pak. Saya sendiri lebih condong kepada mazhab itu. Kalau ada ayat-ayat yang zohirnya seolah-olah menunjukkan ada keserupaan Allah dengan makhluk, mazhab ahlu sunnah yang lain mentafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah. Wa yabqa wajhu rabbik, wa yabqa wajhu rabbik, wajah Allah. Wajah Allah maksudnya apa? Allahu a'lam. Yang jelas bukan wajah dalam arti fisik, Allahu a'lam, tapi hakikatnya apa? Yanzilu rabbuna, Allah turun. Turunnya Allah itu bagaimana? Allahu a'lam, saya tidak tahu. Itu lebih selamat. Dua-duanya sama-sama benar. Mazhab ahlu sunnah, takwil, tafwid, mazhab ahlu sunnah wal jamaah. Itulah beberapa hal keliru yang saya kira perlu kita luruskan. Man sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Yang mau percaya silahkan, yang mau ingkar silahkan. In alaina illal balagh. Tugas kita hanya menyampaikan berdasarkan. Jadi begini, takwil itu ada ulama berpandangan itu sebagai obat. Berhubung zaman sekarang banyak orang-orang yang akidahnya memiripkan Allah dengan Tuhan, maka takwil bisa dijadikan obat. Tapi kalau nggak ada penyakit, nggak usah dikasih obat. Kalau orang-orang awam yang sudah Allah yang jelas tidak bertempat, apapun itu maknanya saya nggak tahu, nggak jadi masalah, tafwid. Tapi sekarang banyak banget itu, Pak. Saya lihat di YouTube itu Allah dikatakan duduk katanya. Bahkan ada yang mengukur. Allah itu punya ukuran katanya. Lebih besar ketimbang arsy. Allahu Akbar. Nauzubillah, summa nauzubillah. Saya pernah dengar rekaman YouTube Ustadz dari salah satu kelompok. Dia bilang orang yang ada di pesawat itu lebih dekat ketimbang Tuhannya ketimbang yang ada di bumi. Karena dia meyakini Tuhannya ada di langit. Coba itu. Takwil pada akhirnya menjadi obat bagi orang-orang semacam itu. Tapi semua ahlu sunnah wal jamaah sama-sama tidak menyesatkan takwil. Ada yang salafus soleh, generasi salafus soleh lebih memilih tafwid, menyerahkan kepada Allah, hanya Allah yang tahu. Tapi mazhab belakangan karena munculnya orang-orang mujassim yang menyamakan Tuhan dengan makhluk, mentakwil ayat-ayat itu. Syekh Ali Juma, Syekh Abdul Fadil Al-Qusi, ini dosen saya di Al-Azhar Asy-Syarif. Satu semester saya diajar oleh beliau. Dan ulama-ulama ahlu sunnah yang lain, Al-Qadhi Iyad, Imam Nawawi, Imam Tabari, Imam Fulan, Imam Baqillani, Imam Ibn Furaq, Imam Al-Ghazali, Imam Al-Murtada Az-Zabidi, imam banyak sekali imam dalam mazhab ahlu sunnah yang mentakwil ayat-ayat yang mutasyabih. Dan ada kaidah bahwa kalau ada ayat yang mutasyabih yang samar maknanya harus dipahami berdasarkan ayat yang muhkam, yang jelas. Apa ayat yang jelas? Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak ada yang serupa dengannya. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada yang setara dengannya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu ayat yang muhkam. Ayat yang mutasyabih harus dipahami berdasarkan ayat yang muhkam itu. Sekian, wallahu a'lam bis-shawab. Fi soal? Ngantuk, MC-nya udah ngantuk. Bingung dia. MC-nya udah ngantuk. Yujad soal, ada pertanyaan? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Memang ini pengajian tingkat tinggi kayaknya, filsafat ya. Ada beberapa yang ingin meminta penjelasan dari Pak Ustadz. Yang pertama, dikala Rasulullah itu melakukan Isra Mi'raj, apakah Rasulullah itu berhadapan-hadapan dengan Allah ketika berkomunikasi? Yang kedua, di dalam Al-Quran ada terjemahan kami, bukan aku. Ya. Mohon penjelasannya. Yang ketiga, ketika kita sholat, kalau mau khusyuk, hadirkan Allah. Dalam kata hadirkan itu seperti apa? Ya. Terima kasih. Baik, pertanyaan bagus.
Pertama, ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad naik ke langit ke Sidratul Muntaha. Apa artinya muntaha, Pak? Muntaha itu artinya ujung. Jadi itu tempat Sidratul Muntaha itu ujung dari semua makhluk. Gak ada makhluk yang pernah ke situ. La Nabi mursal wala malak mukarrab. Nabi nggak ada, malaikat juga nggak ada. Satu-satunya makhluk yang Allah berikan kesempatan ke tempat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti Allah nunggu di sana. Kayak raja nunggu asistennya datang begitu. Bukan. Allah itu sejak awal kita katakan tidak bertempat karena dia bukan jisim. Bapak kalau menyatakan Allah bertempat, Allah berarti jisim dong kalau begitu. Kan sesuatu yang bertempat jisim semua, Pak. Punya bagian-bagian kan? Coba Bapak lihat. Semua yang bertempat itu jisim. Allah bukan jisim. Dia tidak tersusun. Dia tidak bertempat dimanapun. Terus bagaimana itu? Nabi Muhammad kan katanya dikatakan melihat Allah. Kemudian dia menerima perintah sholat. Ya iya, Allah kan memberikan perintah bisa saja dengan memberikan pengetahuan. Bukan dengan cara Allah ada di sini, Nabi Muhammad ada di situ, berhadap-hadapan. Gak ada, Pak. Ulama Ahlus Sunnah yang bilang ketika Nabi Mi'raj itu Allah ada di langit nungguin di sana. Gak ada. Terus kalau Nabi melihat Allah, apa artinya Allah itu ada di sana gitu loh. Nih Pak, saya kalau ngelihat matahari di atap loteng ini, sayanya di atap loteng kan, di atap masjid. Saya melihat matahari. Apakah mataharinya ada di atas loteng ini? Saya lihat begini, berdekatan begitu. Enggak kan? Mataharinya di sono. Meskipun matahari tetap beruang ya, tetap bertempat matahari itu. Maksud saya apa? Kenyataan Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha menerima perintah dari Allah tidak mengharuskan Allah berada di sana. Karena komunikasi Nabi Muhammad dengan Allah tidak seperti komunikasi kita dengan Bapak. Bapak kalau komunikasi dengan saya, Bapak ngasih perintah ke saya melihat Bapak, Bapak melihat saya, kita berjarak. Kenapa? Ya karena kita makhluk. Ada jaraknya, berhadap-hadapan. Yang berhadap-hadapan ada jarak, itu jisim dengan jisim. Bapak berkomunikasi dengan siapapun, dengan makhluk manapun, begitu pasti ada jaraknya. Allah beda dengan makhluk, berarti sangat masuk akal kalau dikatakan cara Allah berkomunikasi dengan Nabi Muhammad tidak sama dengan cara berkomunikasinya makhluk. Allah memberikan perintah sama kayak begini Pak. Kalau Allah menurunkan perintah, menurunkan wahyu